Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, dan sekaligus pada saat itu Muhammad resmi dilantik menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Hal itu kita tahu dari salah satu ayat di dalamnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita tahu barang yang diproduksi pabrik saja, terutama produk-produk yang memiliki mesin, baik yang hidup dengan sistem manual maupun elektrik, biasanya disertai dengan buku petunjuk penggunaan dan perawatannya. Barang yang dioperasikan sesuai petunjuk perawatannya akan berfungsi sesuai uji mutu kelayakan yang ditetapkan saat rancang bangun produk itu oleh pabrik. Apalagi manusia, makhluk yang diciptakan Allah dengan berbagai keistimewaan. Kita memiliki perbedaan spesifik dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, dan sangat canggih. Kita bisa bicara, bisa berpikir, memiliki perasaan sedih dan bahagia, juga memiliki kepercayaan yang bersifat ruhaniah spiritual yang akan menentukan kualitas pribadi manusia. Kita diciptakan untuk mengemban amanah sebagai wakil Allah di muka bumi, diberikan tugas untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan fungsi bumi tempat kita berpijak, membangun peradaban mulia bagi kemanusiaan itu sendiri. Karenanya untuk menjaga peran, fungsi, dan tugas kekhalifahan tadi, Allah turunkan kitab suci Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kitab petunjuk edisi terakhir, edisi paling sempurna yang harus kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari, dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Al-Quran menjadi petunjuk bagi setiap orang tanpa kecuali, karena Allah tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Petunjuk yang berkaitan dengan fisik, psikis, dan relasi sosial. Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana merawat fisik kita, antara lain meminta kita agar makan yang baik dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Dilarang makan makanan yang diharamkannya, karena tentu itu akan mengakibatkan hal-hal buruk bagi manusia itu sendiri. Untuk merawat aspek psikisnya, Al-Quran meminta agar manusia pandai-pandai bersabar, mengendalikan hawa nafsu, ikhlas, dan lain-lain. Untuk membina relasi sosial yang baik, Allah melarang manusia untuk berbuat ghibah, fitnah, dan berburuk sangka kepada orang lain. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, karena setiap orang yang mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, dialah orang yang bertakwa, orang yang mengikatkan dirinya kepada Allah, bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Karena itulah Al-Quran dikatakan kitab suci yang sempurna, memberi petunjuk untuk merawat dimensi fisik material manusia dan sekaligus dimensi spiritualnya. Terlebih dengan dunia spiritual, karena dimensi spiritual merupakan aspek penting yang akan memberi nilai kualifikasi kita, mana yang layak menerima penghargaan,
siapa yang akan mendapatkan hukuman dari Allah di hari kemudian nanti.